Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kita masih dalam Kitabul Adzan dari ringkasan Sahih Muslim. Kita lewati di dalam pembahasan sebelumnya bahwa adzan diwajibkan di Makkah atau di Madinah, ya ikhwan? Di Makkah atau di Madinah? Jawab aja, salah nggak apa-apa. Pertama kali diwajibkan di Madinah, ya ikhwan. Di Madinah, ya. Di Makkah bagaimana mau syariatkan azan salat aja harus ngumpet. Ya, di Makkah salat haji harus sembunyi-sembunyi. Bagaimana mau azan? Nah, jadi salat barakallahu fikum pertama kali diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla di Madinah. Pertama kali diwajibkan di Madinah. Yang kedua, kita juga mengambil pelajaran bahwa azan diwajibkan pertama kali berawal dari sabda Rasul, dari hadis atau dari mimpi. Dari mimpi. Ini ngarang apa kebenaran? Benar ya? Mimpi. Nah, mimpinya seorang sahabat siapa? Abdullah bin Zaid. Mimpi seorang sahabat Abdullah bin Zaid. Nah, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam berfikir untuk membuat sebuah syiar sebagai tanda masuk waktu salat agar kaum muslimin bisa ke masjid dan berkumpul salat. Maka kemudian ada yang mengusulkan untuk menggunakan lonceng, ada yang mengusulkan untuk menggunakan api, ada yang mengusulkan untuk menggunakan barakallahu fikum kentongan. Maka kemudian datang Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu wa arda. Dia cerita bermimpi bahwa di dalam mimpinya dia sedang berjalan dengan membawa kentongan. Untuk apa itu, wahai Abdullah? Saya pakai untuk mengingatkan orang dengan waktu salat. Kemudian diajarkan, maukah saya ajarkan kepadamu yang lebih baik dari itu? Maka diajarkanlah lafaz azan, Allahu Akbar, sampai selesai.
Kemudian keesokan harinya datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bercerita, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaha la ru'ya haqq. Ini adalah mimpi yang sangat benar. Ini adalah mimpi yang sangat benar. Alimhu Bilalan fa innahu anda minka sautan. Ajarkan mimpimu ini kepada Bilal, karena Bilal suaranya lebih nyaring dari kamu. Maka diajarkanlah kepada Bilal ibn Rabah. Kemudian beberapa saat datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan bercerita dengan mimpi yang sama. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sabaqaka biha Abdullah. Kamu sudah kedahuluan Abdullah. Artinya berarti yang bermimpi adzan sebagai panggilan di dalam salat adalah dua orang sahabat yang mulia, Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Jadi itu salah satu bukti atau tanda keajaiban mimpi. Bahwa mimpi bukan hanya sekedar bunga tidur, tetapi terkadang mengandung makna yang sangat dalam. Nah, kemudian disyariatkanlah azan berdasarkan mimpi Abdullah bin Zaid. Dan muadzin beliau sallallahu alaihi wasallam pertama kali adalah Abdullah Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum al-A'ma, orang yang buta. Muadzin beliau ada dua di zaman beliau yang rutin, yaitu Abdullah bin Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum. Bilal bin Rabah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau minta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk pensiun dari muadzin. Pensiun dari muadzin karena dia tidak kuat. Setiap dia adzan, dia kebayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, biasanya dilihat di depan mata itu Rasulullah. Sekarang tinggal kenangan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, biasanya orang yang disebut di dalam adzan Muhammadar Rasulullah biasanya di depan mata. Mendengarkan namanya dipanggil asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di depan mata terlihat ke masjid. Di masjid bertemu, maka dia pun meminta izin kepada Abu Bakar Al-Khalifah untuk tidak lagi menjadi muadzin karena tidak kuat. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak mengizinkan, tetap mengangkat dia sebagai muadzin. Kemudian Bilal berusaha untuk azan, namun ketika kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tidak kuat, pingsan, berhenti azannya, putus azannya. Gimana? Orang yang paling dicintai, orang yang terbaik, yang biasanya disebut namanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, begitu turun dari tempat azan ketinggian, ketemu, senyum, lihat, maka ketika setelah meninggal Rasulullah, dia pun minta izin untuk berhenti azan, dan akhirnya Abu Bakar pun mengizinkan setelah melihat tidak kuat Bilalnya. Dia pun akhirnya berhenti azan dan dia memilih untuk berpindah ke Syam sampai beliau menghembuskan napas terakhirnya di sana radhiyallahu anhu arba. Itu Bilal bin Rabah. Jadi berarti selama ini penyiksaan yang dialami oleh Bilal di Makkah itu adalah terapi beliau, terapi gratis. Di Makkah beliau disiksa oleh majikannya Umayyah, dicambuk, yang capek tangannya majikannya yang cambuk,
Badannya Bilal udah kayak ban mobil. Ahadun ahad, ahadun ahad. Satu kalimat yang menguatkan hatinya. Yang capek, yang sakit, yang cambuk, bukan yang dicambuk, subhanallah. Capek yang cambuk capek, bajikannya capek nyambuk, serahkan kepada anak-anak Madinah, udah untuk mainan kalian. Dijadikan mainan, diludahin, dipukulin, dilemparin, didorong, dijatuhin. Capek lagi ditelanjangin, dijemur di terik matahari, di padang pasir terik matahari yang kalau seandainya kalau daging mentah ditaruh di situ matang karena panasnya. Ahadun ahad. Sampai akhirnya lewat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardah, kemudian membelinya dan memerdekakannya. Dan ayahnya Abu Bakar pun juga tidak setuju. Wahai anakku, kamu orang kalau beli budak mencari yang bertenaga, yang tenaganya kuat, prima, supaya bisa bekerja dan bisa menyetor kemajikan. Kamu membeli budak yang lemah-lemah seperti itu, gak ada tenaganya, gak ada manfaatnya, sudah habis dibeli dimerdekakan untuk apa? Abu Bakar mengatakan, saya lebih tahu apa yang saya lakukan dengan hartaku. Dibeli dimerdekakan, kemuliaan, pahala yang besar. Dan ternyata sekali lagi siksaan, cambukan-cambukan yang dirasakan oleh Bilal di Makkah itu adalah terapi gratis. Beliau terpilih muadzin pertama kali di Madinah oleh Rasulullah SAW karena suaranya nyaring. Mungkin waktu dicambuk itu lendirnya habis semua itu. Subhanallah. Itulah yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, fa'asa an takrahu syai'an wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi dzalika khairan katsira. Terkadang sesuatu yang tidak kalian sukai, justru Allah Azza wa Jalla menumbuhkan kebaikan di situ yang sangat banyak. Kita masuk sekarang kepada bab. Kemudian Abdullah bin Umi Maktum, muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bilal kisahnya masyhur tadi. Kalau Abdullah bin Umi Maktum juga diabadikan kisahnya dalam Al-Quran. Surat apa ya, ikhwan? Abasa, na'am. Surat Abasa. Diabadikan kisahnya dalam Al-Quran. Bahkan turun ayat Al-Quran teguran keras kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam gara-gara mengabaikan siapa? Abdullah bin Ummi Maktum, atau kadang juga sering disebut Amr bin Ummi Maktum. Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara dengan pembesar-pembesar Quraisy yang diharapkan keislamannya, yang dimana keislaman mereka adalah keislaman orang-orang Quraisy. Tiba-tiba datang Abdullah bin Umi Maktum ingin menanyakan tentang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memalingkan muka. Maka Allah Azza wa Jalla menegur keras, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Sampai ayat terakhir, kalla innahu tadhkirah. Ingat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah peringatan keras. Jadi dua muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kisah yang luar biasa. Bilal bin Rabah, Abdullah bin Umi Maktum. Bahkan diriwayatkan di dalam sebuah riwayat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya surat Abasa, kapan beliau bertemu dengan Abdullah bin Umi Maktum, selalu beliau menyapa duluan, Rasulullah menyapa duluan dan mengatakan, marhaban biman atabanillahu fi. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menyapa duluan dan mengatakan, selamat bertemu atau selamat datang orang yang pernah menjadikan saya dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, besar hati. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma.
Itu dua kisah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk sekarang kepada fadlul adzan, bab keutamaan adzan. Qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu ma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughiru idza tala'a al-fajr. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau berkata, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyerang satu perkampungan musuh pada saat terbit fajar. Wa kana yastami'ul adzan, dan beliau biasanya mendengar suara adzan. Fa idza sami'a adzanan amsak wa illa aghar. Kalau dia mendengarkan suara azan, dia menahan diri. Kalau tidak, beliau mengepung secara tiba-tiba. Fasami'a rajulan yaqulu Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-fitrah, di atas Islam. Fitrah yakni Islam. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار, engkau keluar dari api neraka. فنظروا فإذا هو راعي معزن, mereka pun melihat ternyata dia adalah seorang penggembala kambing. Coba perhatikan hadis ini ya Pak. Yang pertama, barakallahu fikum, di antara strategi perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah serangan fajar. Yang serangan atau strategi ini sekarang dipinjam oleh para calon calon anggota dewan, calon bupati, apa saja pakai istilah serangan fajar. Ini serangan mematikan iman ini. Bukan serangan mematikan jasmani, tapi serangan mematikan keadilan. Serangan fajar. Nah, makanya biasanya kalau pilkada seperti itu, biasanya kalau awal-awal bulan kampanye yang ramai itu percetakan. Cetak baliho macam-macam. Setelah selesai yang ramai apotik. Panadol yang laris. Puyeng udah kepala. Serangan fajar. Makanya di dalam surat Al-Adiyat itu Allah Azza wa Jalla menjelaskan beberapa sifat kuda perang yang memang sudah Allah Azza wa Jalla rancang itu. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang yang menimbulkan percikan api dari kakinya ketika berlari di bebatuan. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha, wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang. Padang pasir, ketika kuda perang berlari kencang akan menyebabkan pasir apa? Berterbangan. Makanya di antara strateginya Khalid bin Walid dalam perang Mu'tah, beliau membuat pasukan berbaris satu jarak sekian meter dengan yang lain. Karena tidak seimbang, 3.000 melawan 20.000. Atau bahkan dalam sebagian riwayat 200.000 pasukan Romawi. Sementara kaum muslimin 3.000. Gimana strateginya Khalid bin Walid? Satu orang di depan, sekian meter, 10 meter atau lebih kamu ke belakang. Terus baris. Nah sekarang kalau misalnya 10 meter jarak satu orang dengan satu orang 10 meter, 100 orang aja sudah berapa ya? Kemudian di samping, udah 3 baris aja, 300 pasukan aja, 3 jarak. Kemudian kalian pacu kuda kalian sekencang-kencangnya supaya terbuat debu berterbangan. Terpacu kudanya sehingga terlihat oleh musuh ini kekuatan bala bantuan yang luar biasa. Tuh lihat, debunya aja sepanjang lautan itu. Padahal sebenarnya nggak ada.
Cuman satu orang jaraknya sekian puluh meter, sehingga nyambung itu debu. Wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha, ada kuda yang berlari kencang yang memercikan api. Fal mughirati subha, demi kuda perang yang menyerang waktu fajar. Ada khusus. Biasanya kuda itu kan kalau dipacu kencang begitu berhenti suaranya melengking kan? Melengking suaranya. Bukan kuda yang di alun-alun. Ya, cuman tok 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 gitu ya. Entah lahir dari kuda apa nyusu dari mulut. Tapi ada kuda yang dipakai untuk serangan fajar, nggak ada suara, senyap. Ada itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ciptakan ini. Nah, begitu dipakai, dipacu, begitu berhenti diam. Ini kuda khusus untuk serangan fajar. Jalan, nggak ada suara, senyap, serangan fajar. Kalau jelas-jelas mereka ini adalah kafir menantang Islam, kafir harbi, nggak peduli diserang dadakan. Tapi kalau mereka ini sudah pernah didakwai, sudah pernah sampai kepada mereka dakwah, namun belum jelas mereka ini sudah masuk Islam atau belum, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menunggu sampai terbit fajar. Fastama'al adzan, beliau mendengarkan suara azan. Ada yang azan enggak di kampung ini? Ada suara azan, oh berarti ini kampung Islam, jangan diserang. Enggak ada suara azan, berarti orang kafir, serang. Apa berarti di sini keutamaan azan ya ikhwan? Bahwa azan dapat menyelamatkan nyawa manusia. Subhanallah. Kalau kita buka sejarah ya ikhwan, dulu waktu pasukan Inggris menyerang Surabaya, mereka minta bantuan dari pasukan India yang memang notabene saat itu adalah kebanyakan muslim, pasukan India. Apa strateginya dulu Soekarno? Ditulis di pintu-pintu kalau Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, tentara-tentara maupun masyarakat bertakbir Allahu Akbar. Datang itu tentara India mundur. Ternyata mereka ini saudara kita orang Islam. Ternyata mereka ini saudara kita orang Islam. Subhanallah. Mundur mereka. Pasukan Inggris dibiarkan sendirian. Akhirnya disate sama pasukan sama masyarakat Jawa Timur dan seluruh Indonesia yang bergabung dalam pasukan itu. Yang ada di benak mereka dengan senjata-senjata mereka begitu gampang menguasai Surabaya. Tetapi subhanallah, Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar yang menggetarkan. Ya sekarang mau perang, takbir Allahu Akbar, enggak kelihatan lawannya, enggak kedengaran takbirnya. Malah enggak boleh takbir, jangan takbir, nanti ketahuan posisi kita di mana. Iya juga memang. Lah kalau dulu kan tahu lawan di sana itu takbir Allahu Akbar terdengar sama lawan. Sekarang susah. Jadi itu diantara strategi perangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu melakukan serangan fajar, mendengarkan terlebih dahulu suara azan. Kemudian tiba-tiba dalam suatu peperangan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan serangan fajar, beliau mendengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah mengatakan alal fitrah. Ini orang Islam. Ini orang Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa kata Rasulullah? Kharaja minan nar atau kharajta minan nar. Kamu keluar dari neraka. Kamu selamat dari neraka. Makanya kita diperintahkan kalau tidak bisa jadi, kalau kita tidak azan, ketika mendengarkan azan untuk apa? Untuk mengulangi ucapan muadzin. Rasul mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Akbar ketika mendengar suara muadzin. Beliau mengatakan apa? Alal fitrah. Anda muslim. Anda berada di atas Islam. Masa iya cuma muadzin aja? Kita juga dong. Kita yang tidak azan, kita mendengar, kita ikut ucapan dia. Muadzin enggak perlu kemudian muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak usah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata. Enggak usah. Karena perintahnya bagi yang mendengar, bukan yang azan. Kamu yang azan aja. La asyhadu an la ilaha illallah kharajta minan nar. Lalu kemudian mereka pun mendengar, siapa ini yang azan ini? Suara dari mana ini muadzin? Dari kampung enggak ada suara azan, tapi ini kok sendirian di pasir gini, siapa ini yang azan? Begitu dilihat ternyata seorang pengembala kambing. Masya Allah. Berarti apa di sini ya ikhwan? Boleh enggak azan walaupun kita sendirian? Hah? Boleh. Jangan difahami bahwa yang namanya azan itu hanya sekedar, hanya saat semata panggilan azan. Tapi difahami bahwa azan itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar alal fitrah. Di atas Islam, tanda keislaman. Asyhadu an la ilaha illallah kharajta minan nar. Bebas kamu dari api neraka jahanam. Juga yang kedua, Pak, jangan difahami bahwa azan itu adalah monoton mutlak, hanya panggilan azan, tapi juga pengusir apa? Pengusir syaitan. Inna syaitana yafirru minal baiti. Apa namanya? Inna syaitan idza sami'a an-nida, idza udzina al-muadzin, idza adzana al-muadzin adbara syaitan wa lahu durat. Syaitan pada saat mendengarkan suara azan dikumandangkan, dia akan pergi, melarikan diri sampai terkentut-kentut. Alhamdulillah kita enggak dengar kentutnya syaitan. Gimana kalau kita dengar kentutnya syaitan? Saling nuduh satu sama yang lain. Makanya Rasulullah melarang kalau kita sedang di masjid tiba-tiba azan, jangan keluar. Tunggu aja dulu selesai azan baru jalan. Supaya tidak menyerupai siapa? Tidak menyerupai syaitan. Banyak orang yang menyerupai syaitan pada saat kena musibah. Rumahnya banjir, ngungsi di masjid. Begitu azan keluar semua, ini syaitan semua yang ngungsi ini berarti. Begitu akan sadar, oh ternyata yang ngungsi di masjid kita ini berarti setan semua. Kok bisa? Di luar sholat penuh masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu di luar sholat penuh masjid. Begitu azan kosong. Kemana ini? Keluar dulu sebentar, nanti selesai sholat balik lagi. Oh, berarti yang ngungsi ini para setan. Salah sendiri, menunjukkan jati diri. Jadi jangan berpikir bahwa azan itu adalah hanya sekedar panggilan sholat. Ibnu Abbas atau Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang kaum wanita atau wanita, apa boleh azan dan qamat ketika salat, ketika hendak salat, apa jawab beliau? Ana amna'uhunna an dzikrillah. Apa pantas saya melarang mereka dari zikir pada Allah? Itu kan zikir. Zikir. Yang kedua, barakallahu fikum, pengusir syaitan. Idza kana fi gunaimatik fa hadatis salat fa'adzin. Rasul mengajari seorang pengembala kambing, kalau kamu sedang mengembalakan kambing, tiba waktu salat azan. Azan. Ini kan tips bagi orang yang di rumah seringnya katanya rumahnya ada penampakan. Coba kalau kamu istrinya, suaminya rajin sholat di masjid, istrimu sholat di rumah, istrimu kalau sholat azan. Coba azan sholat. Azan bacaannya dikerasin, gak apa-apa, tuh ada yang dengar selain kamu. Biar setan itulah.
Istri saya nggak sholat Ustaz. Oh ya setan. Berarti kamu yang tadi biar setannya lari itu. Naudzubillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seperti itu. Mereka mendengar suara azan, Allahu Akbar, beliau mengajarkan al-fitrah. Asyhadu an la ilaha illallah. Beliau mengatakan kharajta minan nar, kamu bebas dari neraka jahanam. Jadi sekali lagi barakallahu fikum, adzan itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adzim bin-nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Ada cerita, ini ceritanya. Datang satu orang kepada Imam Muhammad bin Sirin. Antum Muhammad bin Sirin terkenal dengan apa? Ulama yang paling terkenal dengan apa? Takbir mimpi. Kitab-kitab yang takbir mimpi, tentang takbir mimpi, kitab kebanyakan kitab yang paling jadi standar adalah kitabnya Imam Muhammad bin Sirin. Datang kepada orang, dia cerita bahwa dia bermimpi azan. Dijawab oleh beliau rahimahullah ta'ala, engkau akan menunaikan haji. Engkau akan menunaikan haji. Wa adzin fil nas bil haji ya'tuka rijalan. Dan azankanlah, umumkanlah kepada manusia tentang haji. Kemudian sudah berapa lama datang lagi orang kedua, cerita lagi kepada beliau rahimahullah ta'ala bahwa dia bermimpi azan, tetapi jawabannya beda. Jawabannya kamu maling, antas sariq, kamu mencuri. Dan memang ternyata dilihat benar, yang satu mencuri, yang satu maling. Orang pun penasaran, tanya, kenapa beda jawabannya? Mimpinya sama, jawabannya beda. Kalau yang pertama ini adalah orang saleh, orang baik. Dan azan di dalam Al-Quran, kalau itu adalah kepada orang yang baik, adalah haji. Wa adzim fin nasi bil hajj. Sedangkan orang yang kedua ini tampan bukan tampan orang baik, bukan tampan orang saleh, maka maling. Summa adzana muadzzinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Di dalam Al-Quran Allah bercerita tentang kasus surat Yusuf, tentang Yusuf. Naam, summa adzana muadzinun, kemudian muadzin berteriak di istana, ayyatuhal 'ir, wahai rombongan yang datang dari Mesir, innakum lasariqun, kalian ada yang mencuri. Nah, satu mimpi dua takbir yang berbeda. Satu mimpi dua takbir yang berbeda karena keadaan orangnya. Qala, jadi barakallahu fikum ya ikhwan, enggak salah antum salat sendirian kemudian azan, istri antum salat kemudian azan. Yang enggak boleh kalau perempuan azan di masjid. Yang enggak boleh kalau perempuan azan di masjid. Tapi kalau dia azan dia salat sendirian, silahkan, enggak ada masalah barakallahu fikum. Dia, karena sekali lagi bahwa azan itu bukan hanya sekedar panggilan salat, melainkan zikrullah azza wa jalla, dan juga madradatul lisyaitan, sebagai pengusir siapa? Syaitan. Pengusir syaitan. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitan wa lahu duratun hatta la yasma' at-ta'dhin.
Jika dikumandangkan azan, maka syaitan akan lari adbar, dubur, lari ke belakang. Adbar, dubur, lari ke belakang. Walahu durat, lari sampai terkentut-kentut. Durat itu dalam bahasa Arab kentut yang suaranya keras. Kalau kentut yang sopan, yang enggak ada suara cuma bau, dalam bahasa Arab fusa. Fusaun. Durat, lari terkentut-kentut. Hatta la yasma' at-ta'dzin, sampai tidak mendengar suara. Makanya kalau ada perkampungan yang sepi dari azan, ya kamu setan. Rasanya kalau kita enggak mendengar azan itu hampa ya ikhwan, barakallahu fikum. Enggak usah jauh-jauh. Ini masih Indonesia. Itu akan merasakan begitu masuk di Bali akan merasakan satu yang hilang. Enggak pernah dengar suara azan. Kecuali kalau belum masuk masjid baru dengar suara azan. Tapi kalau di luar itu sudah, ya Allah, kayak orang Islam saya ini. Begitu masuk masjid, alhamdulillah saya orang Islam. Itu yang hilang. Ya Allah, benar-benar kehilangan kita. Begitu naik pesawat dari Bali sampai Surabaya, turun dari bandara pas masuk waktu zuhur, alhamdulillah masuk Islam lagi. Rasanya begitu loh. Benar-benar kehilangan kita. Kenapa? Sudah biasa kita di Jawa, tinggal di Indonesia secara keseluruhan, kalau sudah waktu azan ramai. Setan berlarian. Nah, itu setan mau lari kemana itu? Di sini azan, sana azan, tutup telinga. Lahu durat, hatta la yasma' at-ta'dzin, sampai dia tidak mendengar azan. Tetapi yang namanya juga setan pengecut, pengkhianat. Fa idza qudiyat ta'dzinu aqbal, hatta ketika azan selesai, setan datang. Tujuannya datang untuk sholat sunnah atau mengganggu orang. Mengganggu orang. Ada yang mengganggu ketika supaya enggak sholat sunnah. Ada yang tetap sholat sunnah diganggu supaya enggak khusyuk sholat sunnahnya. Ada yang mengganggu orang supaya tidak berdoa. Padahal kan kita tahu antara azan dan iqamah itu waktu apa? Waktu yang mustajab untuk berdoa. Tapi ini enggak. Antara azan dan iqamah game sambil nunggu azan, iqamah. Game, handphone. Subhanallah. Memang kerjaan syaitan begitu. Ya suddu an dzikrillah. Setan itu berusaha sebisa mungkin menjauhkan kamu dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Azan lari setan. Tapi begitu selesai azan datang lagi. Qala hatta idza tuwiba bis salati adbar. Ketika dikumandangkan iqamah, setan lari lagi. Lari. Tapi kan enggak seberapa jauh. Karena biasanya di dalam masjid. Atau kalaupun pakai pengeras suara kan cuma fa idza hatta idza qudiyat taswib aqbal. Setelah selesai qomat, setan datang lagi. Memang setan ini enggak pernah bersahabat dengan kita. Hatta yaqra bainal mar'i wa nafsihi biqauli yaqulu lah, datang untuk mengganggu orang salat. Ketika begitu tadinya kita ini waktu belum salat kelihatan khusyuk. Begitu takbir Allahu Akbar, langsung pikirannya traveling ke seluruh dunia, macam-macam pikirannya. Kenapa? Kata Rasul,
yaqul udhkur kada wadhkur kada lima lam yakun yadhkuru min qabl. Begitu kita Allah Akbar, kita mulai di telinga kita, ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Ingat ya, nota belum ditulis, bon belum selesai ini. Ingat nih tanggal berapa ini. Ingat hutang belum dibayar. Tapi setiap sholat lupa lagi kalau hutang belum dibayar. Dalam sholat ingat belum selesai sholat. Nyari keliling di dalam rumahnya, kacamata gak ketemu. Begitu sholat ingat di atas lemari Allah. Di atas lemari. Selesai sholat lupa lagi. Kenapa? Dia memang kerjaannya syaitan. Udhkur kada lima lam yadhkur min qabl. Sesuatu yang belum pernah kamu ingat sebelum sholat, yang tidak pernah kamu ingat setelah sholat, ingat itu di dalam sholat. Makanya kalau nyari sesuatu gak ketemu, coba wudu sholat. Biasanya setan ngingetin kalau lagi sholat. Setan tahu, ini orang sholatnya gak khusyuk, gak usah diganggu lah. Kan Ibnu Abbas pernah ditanya, kenapa kita ini kalau sholat khusyuk susah banget, sementara orang Yahudi, orang Nasara kok kelihatan sholatnya nggak diganggu oleh syaitan? Maka jawab Ibnu Abbas, setan itu merusak yang baik, bukan merusak yang rusak. Udah rusak ngapain dirusak? Memang begitu. Sudah rusak ngapain dirusak? Yang namanya setan itu mesti akan membangun dan merusak yang baik. Ya itulah yang kita rasakan. Sholat itu khusyuk berat sekali. Qala hatta yadhalla ar-rajulu ma yadri kam shalla, sampai orang lupa berapa rakaat salatnya. Dan akhirnya lagi, kalau orang lupa di dalam salat itu bisa susah banget ingatnya. Tadi saya baca surat apa ya? Lupa sama sekali. Tadi saya sama sekali nggak ingat ini. Padahal baru 2 rakaat. Pokoknya kalau sudah lupa di dalam sholat, benar-benar otak kita itu dikunci oleh setan. Nggak ingat sama sekali. Akhirnya, masya Allah lah pokoknya lah. Padahal kalau kita lupa di luar sholat, kadang-kadang kita ingat-ingat itu bisa ya. Bentar saya ingat dulu. Oh iya saya baru ingat. Tapi coba lupa dalam sholat, terkunci sama sekali. Akhirnya, kayaknya sih baru 1 rakaat. Padahal ini rakaat kedua ini. Sudah bismillah lah. Di dalam sujud bukannya subhana rabbiyal a'la mikir. Ini 1 rakaat apa 2 rakaat ya? Mana imam lagi? Kalau sendiri sih mending. Gak ada yang lihat. Ini imam. Aduh. Akhirnya sudahlah bismillah, nekat. Allahu Akbar, langsung berdiri. Di belakang subhanallah. Bingung sendiri dia. Kadang-kadang sebagian imam juga nggak tahu. Subhanallah, salah saya ya. Pada duduk berarti lewat otak saya. Masya Allah, memang kerjaan setan, masya Allah. Hatta la yadri kam shalla, sampai orang lupa, benar-benar lupa berapa rakaat salat. La ilaha illallah. Jadi barakallahu fikum ya ikhwan. Termasuk pengusir syaitan adalah memandangkan azan. Ya. Bukan hanya di dalam salat. Bukan hanya di dalam salat. Kita melihat kok sedang berada di dalam mobil. Ya. Ada cerita itu, orang naik mobil semuanya jalan musik. Tiba-tiba kayak ada suara di dalam mobil di belakang. Matikan musiknya ganti dengan muatal. Warasnya kalau sudah kena. Untung aja gak diganggu konsentrasinya. Kalau terganggu, tahu-tahu masuk jurang, nabrak. Kan banyak orang yang kadang-kadang nggak sadar mobil itu. Tahu-tahu mobilnya masuk kuburan. Anda nggak lihat, Anda ngikut mobil, enggak Pak. Kok bisa masuk ke sini? Saya ngelihatnya tadi jalanan luas. Jalanan luas kok begini, nggak tahu Pak. Saya nggak konsentrasi. Kenapa dikasih siapa? Azan kalau mau merasakan gangguan seperti itu.
Adzan a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'am, udah masuk isya ya? Tapi sudah masuk isya, kita dan dulu baru kita lanjut. Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma subh alaina al-khaira sabba wa la taj'al 'aishana jaddan. Baik, adzan dulu baru. Baik, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan kepada bab berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala kama fi mukhtasar sahihihi babu fadlil muadzinin babu fadlil muadzinin, bab keutamaan muadzin. Kalau tadi ya ikhwan barakallahu fikum keutamaan adzan. Keutamaan adzan artinya berarti keutamaan lafaz adzan. Keutamaan lafaz adzan yang kita kumandangkan. Jadi tidak mesti di dalam salat. Tidak mesti barakallahu fikum di dalam salat. Tidak mesti barakallahu fikum memanggil orang berjamaah. Karena ternyata azan itu sendiri adalah zikir. Dimulai dengan Allahu Akbar, ditutup dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jadi kalau yang pertama tadi adalah keutamaan azan, kalau ini adalah keutamaan muadzin. Qala an Isa bin Rahman an Isa bin Talhah qala kuntu inda Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya berada di sisi Muawiyah bin Abi Sufyan.
salah satu sahabat yang paling dibenci oleh orang-orang Syiah. Bahkan ketika Suriah dihancurkan oleh rezim Rafidhah Syiah Iran, bukan hanya Sunni yang hidup yang mereka bantai, tapi kuburan-kuburan Bani Umayyah pun mereka hancurkan karena dendam rasis, agama rasis memang. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan salah satu dari katibul wahyi, salah satu dari sahabat yang mencatat wahyu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan, faja'ahul muadzinu yad'u ila shalah. Saya pernah berada di samping Muawiyah, kata Isa bin Talhah. Lalu kemudian kata muadzin memanggil beliau untuk salat. Faqala Muawiyah. Lalu kemudian Muawiyah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa para muadzin di dunia ini adalah orang yang paling panjang lehernya kelak di hari kiamat. Salah satu simbol keindahan ketampanan itu kan kalau lehernya panjang orang, ya kepanjangan banget. Tapi bagaimana orang, apa namanya, memang subhanallah ya, kuasa makhluk Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Ada orang lehernya pendek, badannya pendek, lehernya pendek. Ada orang yang badannya tinggi, lehernya juga tinggi, sehingga terlihat gagah. Ada orang tinggi, lehernya pendek, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan atwalun nas, annal muadzinina atwalun nas a'naqan, ini artinya, kata para ulama, sebagai tanda pengenal bagi mereka. Kalau Anda pengenal orang yang rajin ibadah, yang rajin salat, apa? Tanda mengenal orang yang rajin ibadah, orang yang rajin salat, yang rajin wudu, apa? Tanda orang yang salat, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda orang yang rajin salat, Allah azza wa jalla berikan tanda di wajah-wajah mereka sebagai alamat sujud mereka. Tanda orang yang rajin wudu, cahaya di wajah mereka, di tangan mereka, di kaki mereka. Tanda ini ahlus sunnah, ini sunnah, ini bid'ah. Apa tandanya? Karena orang yang rajin wudu itu tidak mesti sunnah aja, iya kan? Antum lihat gak orang yang rajin sholat, masya Allah, kiai cabul 50 santriwati itu, alhamdulillah, itu mau orang udah gak waras loh kayak gitu. Tapi herannya yang jelek selalu Wahabi. Kita selalu yang jelek-jelekin, kalau Wahabi. Tapi yang kayak gitu nggak jelek. Di demo di ini, tapi beritanya cuma pribadinya doang. Heran. Diberitakan, dibesar-besarkan di demo, tapi cuma pribadinya aja. Pribadinya. Tetap aja yang salah Wahabi itu. Astagfirullahaladzim, heran. Memang menjadi orang benar itu selalu salah. Udah maklum aja. Yang namanya buah busuk, gue juga jatuh sendiri kok. Jadi bedanya apa berarti? Bedanya antara yang rajin wudu, rajin sholat, yang sunnah dengan yang bid'ah. Itu pernah kita kaji dan pernah kita lewati hadisnya.
Nah, itu dia. Bedanya ketika pada saat hari kiamat, masing-masing umat akan mengikuti siapa? Mengikuti nabinya. Sedangkan umat Islam juga mereka akan mengikuti siapa? Nabinya. Umat Islam dari segala firqah selama dia muslim, yang bid'ah, yang sunnah, akan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Sedangkan ketika di padang mahsyar, di hari kiamat, yaumil mahsyar, Rasul sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya, menanti umatnya di mana? Di telaga yang disebut telaga apa? Al-Kautsar. Masya Allah. Nah, Al-Kautsar tertulis di sini, Kautsar. Ya, ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Isa ikut Nabi Isa. Kemudian disidang oleh Allah Azza wa Jalla, wahai Nabi Isa, apa kamu yang menyuruh mereka menyembah kamu? Enggak pernah. Bisa buang semua itu yang mengkeramatkan salib. Umatnya Nabi Muhammad juga tahu itu Nabi kita, ya, yang sering kita panggil di dunia. Allahumma sholli ala sayyidina, itu Nabi kita itu sana, itu yang kita cintai itu katanya. Ahbabul Mustafa, kekasih Mustafa. Enaknya kalau bikin nama cinta Rasulullah apa enggak? Mereka tahu itu dia Nabi kita. Di Kautsar menunggu menanti, ayo jalan. Terlihat karena bekas wudu mereka cahaya. Begitu mereka mendekat, tiba-tiba dibelokkan jalurnya oleh malaikat. Kenapa? Anda tidak ada tasrih masuk Makkah. Kalau sekarang di Makkah kan lagi ketat-ketatnya kan. Begitu mau menuju ada pemeriksaan, pemeriksaan. Wa tasyrih, mana tasrih? Ma tasrih khalas, mamnu dukhul Makkah. Enggak boleh masuk Makkah. Buang semua. Mereka menuju sana. Masya Allah. Tiba-tiba mereka ini dicegat. Kenapa yang mereka ini visanya visa furoda ini? Enggak bisa haji. Visa kalian visa furoda enggak ada ini. Udah bayar mahal-mahal. Lebih mahal kan? Bid'ah mahal, harus kambing, harus makan-makan, sementara sunnah gratis, sholat duha gratis, zikir pagi sore gratis. Bid'ah mahal, maulid Nabi 1 bulan tiap malam ada makanan masjid, mahal bid'ah itu. Udah bayar mahal-mahal, visa furoda 300 juta. Begitu di hari kiamat di padang mahsyar, itu dia Nabi kita Muhammad. Ternyata begitu mereka menuju haud telaga, dibelokkan oleh malaikat. Rasul sallallahu alaihi wasallam berteriak, Rabbi ummati ummati. Rasul memanggil, ya Allah, mereka itu kan umatku juga. Buktinya mereka ada cahaya di wajahnya, di kaki tangannya, berarti mereka rajin salat. Mereka itu umatku ya Allah. Apa jawab Allah? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Memang mereka ini umatmu hai Muhammad, tetapi kamu tidak tahu mereka ini berbuat bid'ah. Memang mereka menyanjung-nyanjung nama kamu, tapi apa tahu wahai Muhammad, salawat sambil joget, salawatan sambil ngundang biduan wanita enggak pakai hijab, dicampur musik dengan salawat, itu ibadah mereka. Memang ada nama kamu tersebut, tapi kerjanya seperti itu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Suhqan ai bu'dan. Kalau memang benar seperti itu, udah jauh. Yang datang setelah beliau akhirnya tinggal yang sunni, tinggal yang sunnah. Naam. Mereka kemudian, lalu bagaimana mereka itu, apa digiring ke neraka? Enggak juga. Nanti akan ada hisab tersendiri mereka. Akan ada hisab tersendiri. Yang jelas ini adalah langkah pertama ahlul bidah, dijauhkan, diusir dari telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladzi aniyatuhu ada di ujung sana.
gelas-gelasnya, bejananya, timbannya sejumlah bintang di langit, ahla minal asal, lebih manis dari madu. Man syariba minha la yadhma abadan, siapa yang minum seteguk darinya tidak akan pernah haus selama-lamanya. Nah, itu contoh barakallahu fikum. Jadi kalau dikatakan di sini muadzzinun aqwalun nas i'naqan, artinya itu keutamaan bagi orang-orang yang muadzin. Maka orang yang muadzin raihlah keutamaan seperti ini. Antum diberi tugas muadzin, jangan pernah kesal. Jangan pernah kesal barakallahu fikum. Utamakan ikhlas daripada gaji. Utamakan ikhlas daripada gaji. Kalau enggak ikhlas ya sudah, biar yang lain aja yang ada. Na'am. Kita tambah satu bab barakallahu fikum, babnya pendek. Qala babu al-qaulu mithla ma yaqulu al-muadzin. Bab mengucapkan seperti ucapan muadzin. Qala an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin al-As ya ikhwan, abid sahabat. Beliau adalah sahabat yang ahli ibadah. Sahabat yang ahli ibadah, Abdullah bin Amr bin al-As. Qala annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu alaihi." Jika kalian mendengarkan muadzin, bukan mendengarkan azan. Saya masih ingat faedah ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Lafaz hadisnya idza sami'tumul muadzin. Kapan muadzin disyariatkan? Kapan muadzin disyariatkan azan? Ketika salat. Berarti kalau azan di HP, azan di televisi, azan di perlombaan, enggak perlu dijawab. Enggak perlu dijawab. Walaupun secara spontan kalau kita dengar azan mesti langsung kan, karena sudah terbiasa. Tapi pada hakikatnya sunnahnya adalah idza sami'tumul muadzin. Ini penelitian ulama di dalam menilai hadis. Kalau seandainya hadisnya idza sami'tumul adzan, kalau kamu mendengar azan, berarti apa? Di mana saja dengar azan wajib dijawab. Alarm bunyi azan jawab. Tapi Rasulullah mengatakan idza sami'tumul muadzin, kalau kamu dengar suara muadzin. Muadzin di mana? Kamu biasa salat di mana? Saya biasa salat di masjid sini. Sudah muadzin di sini kamu. Kadang bingung. Di sini hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Di sana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana mau dijawab? Saut-sautan azan, itulah kelebihan negara kita, masya Allah, negara Indonesia. Negara Indonesia. Makanya kalau ada penceramah dia mau berjenggot, mau bersurban, kalau sudah menjelek-jelekan negara Indonesia, kalau sudah mencaci maki pemerintah, ya ikhwan, jangan pernah dengarkan orang seperti itu. Orang itu sedang menghancurkan akidah Anda. Sedang menghancurkan akidah Anda. Jangan. Karena termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam mentaati pemerintah. Ta'at waliul amr. Menjatuhkan pemerintah, mencela, memaki. Hati-hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahana sultan ahanallah." Siapa yang menghinakan pemimpin, Allah akan hinakan dia. Apalagi zaman sekarang, masya Allah, banyak penceramah yang mulutnya sangat kotor, bahkan kadang-kadang melaknat pemerintah Timur Tengah. Anehnya lagi membela Iran. Ini kan berarti agen-agen Yahudi, orang-orang seperti ini. Agen Yahudi yang berlabel Ustaz. Pemerintah Timur Tengah apa mereka tunduk sama Amerika, bekerja sama dengan dia. Gak seperti Iran, hanya Iran yang. Kamu dibayar berapa sama Iran, Mas Pak Ustaz? Kalau belum dibayar, minta bayaran dari Israel. Anda ini orang yang menggigau sebelum tidur.
mengutuk habis-habisan negara-negara Timur Tengah hanya karena bekerja sama dengan Amerika Serikat, hanya karena minta perlindungan dengan Amerika Serikat, menyanjung habis-habisan Iran. Coba kamu buka mata sedikit, Ustaz. Iran dalam konflik ini minta bantuan negara-negara Islam enggak? Malah rudal. Negara Arab Saudi dirudal, Qatar dirudal, Kuwait dirudal, Emirat dirudal. Justru bekerja sama minta bantuannya negara mana? Iran, Cina, Rusia, Korea Utara. Itu sunnah semua ya, Islam semua itu ya. Makanya orang-orang nggak waras kadang ceramah di YouTube ini. Bedanya apa sih? Negara Islam mereka bombardir, mereka hancurkan, Yaman mereka hancurkan, Suriah mereka hancurkan. Tapi mereka bertepuk tangan dengan Cina dan Rusia, Korea Utara. Tapi ada aja ini agen-agen seperti ini. Timur Tengah apa ini hanya tampan aja mental Yahudi. Astagfirullahaladzim. Dari awal konflik di bulan Ramadan, itu kalau kita baca media, ngeri-ngerinya rudalnya Iran. Coba hancur nggak Israel sampai sekarang? Yang hancur Lebanon, yang hancur Lebanon. Israel nyerang Lebanon, mereka itu rudalnya Iran di Israel. Dari hitungan rudal yang selama ini diberitakan ngeri-ngeri, itu kalau fokus ke Israel sudah rata semua di Israel. Tapi sengaja permainan mereka tiga Yahudi, Yahudi Iran, Yahudi Israel, Yahudi Amerika. Tapi mohon maaf, sejahat-jahatnya Yahudi Amerika, Yahudi Israel, Masjidil Aqsa yang kuasai siapa sekarang? Yahudi bukan? Yahudi kan? Boleh sholat nggak di Masjidil Aqsa Muslim? Boleh. Sunni apa Syiah itu yang sholat di Masjidil Aqsa? Itu rata-rata Sunni itu yang sholat di Masjidil Aqsa. Sunni. Coba di Iran ada Sunni nggak yang boleh hidup di sana? Nggak ada. Punya nama Aisyah, nama kamu Muawiyah, nama kamu Abu Bakar, sudah terancam nyawanya. Jadi orang kadang nggak sadar, ya Allah, Masya Allah. Sekafir-kafirnya Donald Trump, kafir tengik. Benyamin Netanyahu jelas kafir, kafir jelas. Pernah nggak kalian dengan Netanyahu, Donald Trump melaknat Abu Bakar, melaknat Umar? Hah? Pernah nggak? Nggak ada. Urusannya pokoknya duit, udah. Pokoknya saya benci Islam gitu aja. Lah Iran, yang katanya negara revolusi IRJ, negara Islam Iran, Islam dari mananya? Dari kecil, dari TK sudah didoakan, dikir pagi sore, la'natullahi ala Abu Bakar, la'natullahi ala Umar, Aisyah finnar. Itu Islam. Islam dari mana coba? Target mereka apa? Dengan kejadian-kejadian seperti ini, apa target mereka? Target besar mereka, rencana besar mereka, satu, Arab Saudi. Itu yang mereka ingin kuasai. Makanya pemerintah Arab Saudi bukan orang bodoh. Bagaimana Iran inginnya Amerika sama Israel kerjasama, kita adu domba, kita terang, nanti kalau Arab Saudi reaksi, kita habisi mereka. Arab Saudi dan negara-negara Arab Timur Tengah yang lainnya bukan orang bodoh. Amerika diambil, bikin pangkalan militer, bikin pangkalan militer. Nah, jadi kalau Iran mau nyerang ini, nyerangnya ke Amerika, udah biar Amerika aja balas urusan kalian. Bukan orang bodoh mereka, pintar siapa. Nah, jadi target utama mereka sudah tahu, pemerintah Arab Saudi sudah tahu, negara-negara Timur Tengah sudah tahu. Ancaman utamanya, sasaran utama adalah Arab Saudi. Makanya dari dulu kerja sama, dan itu nggak ada masalah. Barakallahu fikum di dalam Islam. Ketika Islam lemah, nggak ada masalah bekerja sama dengan orang kafir. Di dalam Rasul minta bantuan, minta perlindungan ke Taif, padahal Taif kafir sampai beliau dilempari batu. Beliau mengizinkan para sahabat hijrah Habasyah, padahal Habasyah saat itu kafir. Nggak ada masalah. Beliau ketika awal
kota Madinah. Beliau mengadakan perjanjian damai dengan Yahudi, Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Tidak ada masalah. Sementara orang-orang yang semangat apa maka Arab Saudi bekerja. Terus salahnya apa, Mas? Apa salahnya mereka? Kamu nggak usah jauh-jauh bicara Arab Saudi, bicara ngurusin rumah tangga kamu aja nggak becus saja. Bicara sampai mulut mau berbusa karena semangatnya. Jangan pernah dengarin orang-orang seperti itu. Ngaji itu, belajar itu untuk menenangkan hati. Dengan orang menjelek-jelekan seperti itu di hadapan orang, apa yang ada di dalam hati kita? Dendam, benci kepada saudara kita kaum muslimin. Padahal di dalam Al-Quran kita diajarkan wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan sampai engkau jadikan di hati saya ini rasa benci kepada orang yang beriman. Kita kembali kepada hadis tadi, selingan aja itu. Pada saat kita barakallahu fikum melewati sahabat-sahabat yang mulia. Faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Ucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin. Tsumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Kemudian setelah selesai azan, bersalawatlah kepadaku. Karena siapa yang mengucapkan salawat kepadaku, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali lipat. Jadi ketika azan kita dengarkan hayya 'alas shalah la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Muadzin mengucapkan la ilaha illallah, di situ kita baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Shallu alaihi, ucapkan salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wat tammah. Sampai selesai. Shallu alaihi, baca salawat dulu setelah selesai azan. La ilaha illallah, jangan langsung Allahumma rabb, tapi salawat dulu. Tsumma sallallahu aliyal wasilah. Kemudian setelah kalian bersalawat, mintakan wasilah kepada Allah untuk saya. Fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu. Karena tempat wasilah itu adalah kedudukan yang sangat mulia di dalam surga, yang tidak akan Allah berikan kepada siapapun kecuali hanya satu dari hamba-hambanya, dan saya berharap saya yang akan mendapatkannya. Faman sa'alallah liyal wasilata halat lahu syafa'ah. Siapa yang meminta wasilah untukku, maka dia akan mendapatkan syafaat. Masya Allah. Tadi kita singgung ya, kawan, bid'ah itu mahal, sunnah itu gratis. Coba anda melihat bid'ah mahalnya itu, nyewa bis 2 juta, nabung, ziarah karena kemarin. Apa yang kalian cari Pak Bu? Tawassul. Tawassul dengan siapa? Ya Kanjeng Nabi. Itu kan kuburannya para wali. Ya Allah, mahalnya bid'ah. Mau tawassul Pak? Mau ingin mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi? Ya mau dong. Mau ingin syafaat diterima? Mau. Baca doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imati ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wa ba'su maqaman mahmudan alladzi wa'ata. Gratis. Gratis. Kata Rasulullah, kalau kamu baca doa itu setelah azan, kamu akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Enggak perlu repot-repot. Gratis. Sunnah gratis. Jadi ini termasuk sunnah setelah azan. Barakallahu fikum. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Apa itu al-wasilah ya Rasulullah? Ati Muhammadanil wasilah. Berikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah. Apa itu wasilah ya Rasulullah? Wasilah itu kata beliau adalah salah satu tempat yang paling mulia di dalam surga. Manzilatul fil jannah. Salah satu tempat dan kedudukan yang paling mulia di dalam surga, yang Allah tidak akan
pernah berikan kedudukan itu tempat itu kecuali hanya satu di antara hamba-hambanya. Dan akulah yang akan diberikan itu. Itu harapan saya adalah saya. Jadi kalau kamu mintakan saya wasilah supaya saya bisa ditempatkan di kedudukan yang mulia itu, yang paling mulia itu, sebagai balasan dari saya kepada Rasul, saya akan syafaatkan. Saya akan syafaatkan kamu. Ini yang menjaga siapa? Rasul, bukan orang yang ngaku turunan Rasul. Yang menjaga Rasul. Kalau itu mempercaya kita. Siapa itu wasilah Rasulullah, tempat yang sangat mulia, yang paling mulia di surga? Allah akan berikan hanya satu orang. Dan harapan saya adalah saya, maka tolong doakan saya supaya Allah berikan kepada saya. Kalau Allah berikan itu untuk saya akan syafaatkan. Halallahu syafaat. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, salatul qa'imah, ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah. Ati. Bedanya di dalam bahasa Arab. Coba kalian perhatikan. Seringnya kalau kita doa itu ati atau a'ti. Rabbana atina atau a'tina. Antum kan belajar bahasa Arab, udah pada tahu semua. Sama dengan ati kan? Ati apa? Berikan. Ati berikan. Bedanya kenapa selalu di dalam doa itu konteksnya selalu ati Muhammadan wasilah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Padahal di dalam bahasa Arab sebenarnya sama, Rabbana atina atau a'tina. Sama, cuman bedanya inilah keindahan bahasa Rabbana atina, artinya pemberian yang tidak pernah berhenti. Rabbana atina, berikan tapi berhenti. Kita diberi hari ini belum tentu besok diberi. Habis. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina. Artinya berikan, dan sekali beri jangan berhenti, terus. Doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah alaihi wa alihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Na'am, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan, ikhwan? Fadhal kalau ada Bapak. Nah, ada? Fadhal. Sebenarnya kalau masalah azan enggak, takbir. Melihat kebakaran, melihat api kencang, bukan azan, takbir. Allahu Akbar. Ketika para sahabat dan Rasulullah dan para sahabat safar dan mereka mendaki, mereka apa? Bertakbir. Ketika melihat api berkobar, kebakaran, apa? Takbir. Kenapa? Barakallahu fikum ya ikhwan. Api itu adalah unsur dari penciptaan makhluk siapa? Iblis, setan. Maka kita lawan dengan takbir, bahwa seberapapun kebesaran kamu wahai api, Allahu Akbar, Allah lebih besar. Angin, topan, apa saja itu adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla, besar di mata manusia, tapi tetap aja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi bukan azan. Demikian pula orang mayat di dalam kuburan diadanin. Waktu hidup aja tidak pernah dengar azan, apalagi sudah mati. Ada orang yang anaknya usil ini, jengkel sama lebihnya ketika dikuburkan. Tak percuma diazanin, Pak. Waktu hidup aja nggak pernah sholat. Jadi itu yang semestinya, barakallahu fikum ya ikhwan. Ketika angin kencang, apa di atas laut, di kapal, Allah, Allah. Sunnahnya syariatnya bertakbir, bukan azan.
Nah, Allah ada yang lain juga yang berkaitan dengan azan ikhwan yang mengazani bayi yang lahir juga nggak bisa diingkari. Sebagian ulama melemahkan hadisnya, tapi Al-Imam Ibnu Qayyim mensahihkan dan beliau menjelaskan hikmahnya. Tidak bisa diingkari kalau ada orang mengazaninya. Kenapa? Supaya pertama kali yang membuka telinga sang bayi ini adalah apa? Kebaikan. Kebaikan. Pertama kali dia tidak mendengar. Dia tidak mendengar dalam arti barakallahu fikum seperti pendengaran kita, tapi paling tidak barakallahu fikum yang pertama kali membuka telinga dia adalah kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ini dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud, Ahkamul Maudud. Enggak bisa diingkari kalau ada orang yang melakukannya. Nah, karena dia pasti mendengar sebenarnya, apa namanya, tentunya lain pendengarannya ya. Nah, barakallahu fikum. Adzan di sebelah telinga kanan, qomat di telinga kiri, tidak ada masalah, tidak bisa diingkari. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ketika sedang salat, kemudian datang was-was, yang pertama kali barakallahu fikum adalah kita abaikan itu was-was. Jangan diikutin. Tapi kalau was-was itu makin berat, kok nggak hilang-hilang, kata Rasulullah, ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian meniup ke sebelah kiri kita 3 kali. Kalau nggak ada orang, kalau ada orang di samping tabokin, kamu kira saya setan? Kalau kita sedang salat, atau misalnya ada orang tapi jangan kentara lah, ya sedikit aja. Jadi kalau memang was-was itu makin kuat, kok kita sudah berusaha cuek, sudah berusaha kok nggak hilang juga. Maka solusinya barakallahu fikum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian membisik, apa meniup sebelah kiri kita 3 kali. Nah, sudah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sudah meniup 3 kali sebelah kiri, enggak hilang-hilang, koreksi diri, jangan-jangan setannya memang kita sendiri. Saya sudah tahu, saya sudah ini, saya sudah ini. Kamu koreksi diri, jangan-jangan setannya sudah bersarang gitu. Nah, coba bangun salat malam, coba perbiasakan. Yang putus asa, ya. Saya sudah begini, saya sudah begini, tapi tetap aja koreksi diri lah. Nah, kenapa barakallahu fikum ya ikhwan? Kalau kita merasakan, ini bedanya. Kalau kita merasakan bahwa kita sedang diganggu oleh syaitan, berarti iman tidak? Berarti hati kita benar nggak? Hah? Coba jawab. Kalau kita merasakan bahwa kita sedang diganggu setan, berarti iman kita benar nggak? Hah? Benar. Berarti iman kita benar. Tapi kalau orang yang imannya nggak benar, mau merasa bangga dia, nggak merasa diganggu setan, berarti nggak benar ya. Jadi ketika Rasulullah ditanya, kita ini sering mendapatkan was-was, apa kata Rasulullah? Zakahul iman. Itu menunjukkan imanmu benar. Menunjukkan imanmu benar. Kalau imanmu nggak benar, nggak akan pernah mau diganggu setan, nikmat saya aja sudah. Bahkan mau jadi setan nggak peduli dia. Tapi ketika kita merasakan kok kayak ada gangguan setan, itu berarti imanmu benar. Benar kalau kamu lawan. Kalau diikuti, ya tambah pengikutnya setan berarti. Benar kalau lawan, kita merasakan kalau kita lawan itu baru benar. Kecuali kalau kita ikuti. Kita ikutin terus-menerus sampai akhirnya berhalusinasi, sampai akhirnya macam-macam setan itu. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menjauhkan kita dari gangguan syaitan, melimpahkan keberkahan kepada kita semua dari langit dan dari bumi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillah.
rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.